Saudara-saudari pasti masih terngiang cerita kelam yang menimpa tanah Lembata pada beberapa tahun silam. Ketika Ilelewotolok memuntahkan isi perutnya dan badai seroja yang memporak-porandakan penghuni dan huniannya. Kami kehilangan banyak saudara, kehilangan kebersamaan di kampung lama. Dan kami harus menepi ke penghunian baru yang disiapkan pemerintah. Wilayah kami masih diberi titel zona merah karena berada dalam daftar daerah bencana. Paroki Tokojaeng terletak di lereng gunung Ilelewotolok, di sebuah kecamatan yang bernama Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Paroki kami meliputi 8 stasi, 69 KBG yang terbentang dari Lamawolo di timur sampai Wawala di barat. Jarak tempuh dari kota Lewoleba menuju pusat paroki yang terletak di Desa Lamatokan sekitar 45 menit dengan sepeda motor atau kendaraan beroda 4. Ada stasi yang meliputi 2 atau 3 desa. Kami memberi judul dalam setiap momen pastoral kami sebagai pastoral pasca bencana. Sebab kami berjuang dalam semangat yang sama membangun dan menata kembali paroki kami setelah erupsi Ilelewotolok dan badai seroja yang memporak-porandakan beberapa stasi, yakni Lamawolo, Waimatan, Lewotolok, dan Wawala. Tuhan kasihani kami, kasihani kami. Badai seroja telah membawa terbang dan hilang begitu banyak mimpi kami di kampung halaman di tanah asal kami. Badai itu datang laksana pencuri di malam hari tatkala kami semua lelap tertidur. Ia merampas dan memporak-porandakan segala milik kepunyaan kami. Harta dan nyawa kami seolah tiada arti di hadapannya. Kepada sama saudara, anggota keluarga, kaum kerabat yang pergi dan takkan kembali lagi untuk selamanya, yakin kami teguh berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah namanya. Erupsi Ilelewotolok dan badai seroja terutama telah menorehkan sejarah baru di wilayah paroki kami, di mana umat Allah dan komunitas basis gerejawi, lingkungan, dan stasi harus direlokasi keluar dari wilayah teritorial paroki Tokojaeng. Di tengah situasi yang serba baru, asing, dan sulit ini, umat Allah di dalam komunitas basis gerejawi selalu merasa senasib dan sepenanggungan dengan terus membangun relasi yang harmonis dalam kesatuan iman, harap, dan kasih yang begitu kuat. Di dalam kebersamaan dan kebersatuan iman yang teguh, kami selalu berkumpul untuk berdoa dari rumah ke rumah dan saling memberi penghiburan. Bencana dan berbagai situasi sulit tidak lantas membuat iman kami goyah, tetapi justru
membuat kami semakin bertumbuh subur dan berakar kuat dalam iman yang satu dan sama. Kami sungguh percaya bahwa Allah tidak pernah pergi meninggalkan kami. Allah senantiasa menjejakkan kakinya dalam seluruh ziarah hidup kami, bahkan Allah sendiri menjadi sahabat sepesiarahan kami. Saban hari kami saling mengunjungi untuk berbagi kasih dari apa yang kami punyai. Kami melakukan tindakan-tindakan kecil dengan kasih yang begitu besar. Dengan merasa saling ketergantungan, kami pun akan selalu saling membutuhkan dan saling mengasihi satu terhadap yang lainnya dalam mewarnai hidup ini. Kami menyadari sungguh bahwa keselamatan yang kami peroleh, terutama dengan luput dari berbagai bencana alam yang datang menimpa silih berganti ini, bukan semata karena usaha dan perjuangan kami sendiri, tetapi karena cinta Allah yang agung telah merancang keselamatan itu bagi kami. Demikianlah sabda Tuhan. Rahmat keselamatan Allah mendatangi kami lewat sabda yang kami dengar dan sakramen-sakramen yang kami terima. Sabda dan sakramen menjadi tanda kehadiran Allah dalam seluruh perjuangan dan pergolakan hidup kami di tengah dunia dewasa ini. Misa lingkungan atau komunitas basis gerejawi telah menghadirkan sabda dan sakramen, terutama Ekaristi, bahkan menghadirkan Allah sendiri di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kami mengalami sungguh kehadiran Allah dan bahwa kekuatan sabda dan Ekaristi telah memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah berbagai kesulitan, musibah, tantangan, dan godaan hidup. Bahkan sabda dan Ekaristi sungguh menjadi bekal rohani dalam ziarah hidup kami di dunia yang fana ini. Kami membangun komunitas basis gerejawi dengan melibatkan semua komponen yang menjadi potensi dan kekuatan yang kami miliki. Ada kelompok orang muda Katolik, Kongregasi Santa Maria dan Santa Ana, Legio Maria, kelompok Santo Yosef, juga berbagai unsur lain yang selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosial karitatif di sekitar kami. Setiap permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan banyak orang, selalu kami diskusikan bersama dan menemukan jalan keluarnya. Sebagai misal adalah persoalan pemanasan global atau persoalan keutuhan lingkungan hidup, di mana orang-orang muda Katolik mengambil peran mencintai ibu bumi dengan melakukan penanaman pohon, juga dengan membagi kelompok untuk menyiram dan merawatnya. Kemandirian komunitas basis gerejawi atau KBG kami secara spiritual dan personal nampak dalam doa rosario bersama pada setiap hari Rabu dan Sabtu yang kami sebut sebagai doa rasa. Juga kehadiran para katekis yang mengambil peran pengajaran iman Kristiani dan para fasilitator katekese APP yang sangat memahami
teks dan konteks. Kemandirian secara finansial pun terus bertumbuh di dalam KBG kami, di mana kelompok ibu-ibu setelah doa rosario bersama, mereka melakukan arisan untuk menopang ekonomi rumah tangga masing-masing dan tentunya berdampak baik untuk ketahanan finansial di dalam KBG. Kelompok-kelompok orang muda Katolik di Paroki Toko Jaeng pun melakukan berbagai usaha ekonomi produktif yang berbasis pangan lokal untuk dijual. Kelompok kategorial orang muda Katolik ini tergabung dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM paroki dan akan terus didampingi untuk pengembangan usaha-usahanya. Berbahagialah di hadirat Tuhan. Sebagaimana buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Demikian pula dengan hidup umat Allah di dalam komunitas basis gerejawi atau KBG. Kendati berulang-ulang kali dihadapkan pada aneka persoalan hidup yang teramat berat, bahkan menggoncangkan iman, tetapi Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kami dengan cintanya, terus menopang dan menguatkan kami menjadi saksi cintanya di tengah dunia. Cinta kasih Allah tetap menyala dan berkobar-kobar, menjiwai seluruh karya, usaha, dan perjuangan hidup kami. Membawa Allah dari altar ke pasar, menghadirkan Allah yang terlibat masuk dan membumi dalam seluruh aspek kehidupan kami, agar hidup kami menjadi baru dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan.